Selamat pagi buat anak-anak ibu yang ada di rumah. Hari ini kita akan kembali melaksanakan pembelajaran kita seperti biasa. Dan seperti biasa pula ibu akan awali dengan satu kalimat bijak. Ini dikutip dari kata-kata Mary Riana. Mary Riana pernah mengatakan, penghalang terbesar kesuksesanmu adalah ketakutan akan kegagalan. Dan ada pula yang mengatakan bahwa orang sukses bukanlah orang yang tidak pernah mengalami kegagalan, tapi orang sukses adalah orang yang berhasil bangkit dari kegagalan. 1000 kali kamu gagal, artinya 1001 kali kamu harus bangkit dan tunjukkan pada dunia kamu bisa. Nah, ini kata-kata yang sederhana, kata-kata yang simple dan mudah, tapi ini bisa kamu berlakukan dalam hidupmu dan kamu akan lihat keajaiban yang terjadi ketika kamu berhasil bangkit dari kegagalanmu. Maka pastikan kamu adalah orang yang sukses tersebut, yang berani bangkit dari kegagalannya. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari langsung kita simak pembelajaran kita pada hari ini. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dalam bidang sosial, budaya, sastra, dan pendidikan. Nah, minggu lalu kita sudah bahas perlawanan bangsa Indonesia, maksud ibu di minggu sebelumnya, itu melawan POC, Portugis, Belanda. Nah, hari ini kita membahas perlawanan bangsa Indonesia di bidang sosial, sastra, dan pendidikan yang artinya tidak menggunakan senjata atau kekerasan. Yang pertama, bidang sosial budaya. Nah, dalam bidang sosial budaya nantinya ada 3 perlawanan yang dilakukan bangsa Indonesia, yaitu ada namanya gerakan sosial di atas tanah partikelir atau tanah swasta, kemudian gerakan mesianisme dan gerakan samin. Nah, gerakan sosial di atas tanah partikelir. Gerakan sosial ini adalah bentuk perlawanan terhadap keadaan atau peraturan yang tidak adil. Gerakan ini muncul di kalangan petani sebagai akibat dari praktik penjualan atau pemberian hadiah tanah oleh Belanda kepada perseorangan atau swasta. Nah, ataupun mereka yang membeli tanah dari pemerintah itu berhak menjadi tuan tanah dan serta-merta menjadikan rakyat yang mengolah lahan tersebut menjadi buruh ataupun menjadi aron di ladang atau tenaga kerja dan wajib menyerahkan hasil taninya kepada tuan tanah tersebut. Pola ini nantinya mengarah kepada praktik perbudakan. Nah, ini dia gambar petani dan juga buruh tenaga kerja yang ada di daerah pertanian tersebut. Nah, jaminan hak dan keamanan rakyat itu diabaikan oleh pihak swasta. Dampak ketidakadilan tersebut itu akhirnya memunculkan kerusuhan di beberapa tanah partikelir atau tanah swasta tadi, baik di daerah Ciomas contohnya dan di daerah Ciampea. Berikutnya ada gerakan mesianisme. Nah, bersifat mesianisme yakni berharap akan datangnya Ratu Adil dan Imam Mahdi sebagai juru selamat rakyat. Ruang geraknya terbatas pada satu desa ataupun satu kelompok masyarakat. Nah, gerakan ini bersifat mistis dan muncul di daerah Jawa Barat dan Jawa Timur, khususnya di daerah pedesaan. Hal inilah terjadi atau disebabkan karena ajaran Islam yang masih diwarnai unsur-unsur mistis, kekuatan magic, dan juga tradisi pra-Islam. Nah, berikutnya, gerakan mesianistis ini memang hanya mencakup gerakan dalam lingkungan kecil, namun menimbulkan dampak yang begitu luas. Nah, pada tahun 1903, terjadi gerakan di Kabupaten Sidoarjo yang dipimpin oleh Kasan Mukmin. Ini dia, yang di atas adalah gambar Kasan Mukmin yang mengaku sebagai jelmaan Imam Mahdi dan mendirikan kerajaan baru di Jawa. Kemudian pada tahun 1907 terjadi gerakan di Kediri yang dipimpin oleh Dermojo. Ia adalah seorang petani kaya raya yang menganggap dirinya dewa. Kemudian pada tahun 1018 muncul seorang dukun yang menganggap dirinya Ratu Adil karena keturunan dari Sultan Hamengkubuwono.
Nah, berikutnya ada gerakan Samin. Di mana orang Samin menyatakan dirinya sebagai pengikut ajaran Surantiko Samin atau pengikut ajaran agama Adam, Elmo Nabi Adam. Nah, nanti orang-orang Samin ini melawan pemerintah Belanda dengan cara menolak membayar pajak, kerja rodi, menyerang kepala desa, bahkan melawan petugas kepolisian. Berikutnya ada seni sastra. Nah, nanti di dalam seni sastra ini ada 3 karya ataupun buku yang dihasilkan oleh 3 penulis yang terkenal pada masa itu melakukan perlawanan terhadap pihak Belanda melalui hasil karya tulisannya yang dibukukan. Nah, pertama nanti ada tokoh yang bernama Edward Douwes-Dekker atau sering disebut sebagai Douwes-Dekker. Kemudian ada Marco Kartodikromo dan juga ada Suarsih Jojopuspito. Nah, ketiga tokoh ini adalah seorang penulis yang terkenal dan juga memiliki simpati yang luar biasa terhadap Indonesia di masa penjajahan Belanda, sehingga mereka berencana melakukan perlawanan terhadap Belanda dengan cara mengkritik dengan keras apa yang dilakukan oleh pihak Belanda terhadap Indonesia. Nah, dengan harapan melalui karyanya yang dibukukan tersebut dapat menginspirasi rakyat Indonesia untuk terus maju, melakukan perlawanan dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, karena kepeduliannya terhadap kaum pribumi, Douwes-Dekker yang juga notabene-nya adalah seorang Belanda, itu membuat novel yang berjudul Max Havelaar yang diterbitkan tahun 1860. Nah, ia berharap kelak novelnya akan menginspirasi pergerakan nasional Indonesia serta sastrawan-sastrawan Indonesia lainnya. Nah, Douwes-Dekker ini nama lainnya Multatuli atau nama yang sering diselipkannya dalam karya tulisannya, nama samarannya. Nah, atau artinya dari Multatuli tersebut adalah banyak yang sudah aku derita. Sebagai wujud nyata, dia adalah orang Belanda yang sangat peduli akan kehidupan manusia pribumi pada masa penjajahan Belanda yang terjadi di Indonesia. Nah, kemudian ada perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme yang masih juga dilakukan dalam bidang seni sastra yang dilakukan oleh Mas Marco Kartodikromo. Dia menulis novel berjudul Student Hijau yang diterbitkan menjadi buku pada tahun 1919. Dalam novelnya tersebut, Mas Marco menceritakan kehidupan Hijau, yaitu seorang pemuda dari kalangan priai rendahan yang berhasil meraih prestasi dalam sekolahnya dan bisa melanjutkan belajar ke negeri Belanda. Pria yang dimaksud adalah kalangan masyarakat dalam kasta terendah, tapi tidak termasuk sebagai golongan rakyat biasa atau rakyat jelata. Dia masih termasuk ke golongan bangsawan, hanya dia sudah ada di barisan atau kasta paling bawah, urutan paling bawah ya. Nah, ini dia tadi gambar Mas Marco Kartodikromo yang menulis Student Hijau dan Rasa Merdeka pada tahun 1924. Nah, berikutnya ada dia Suarsih Jojopuspito. Nah, Suarsih menulis sebuah novel yang berjudul Manusia Bebas, dalam bahasa Belandanya Buiten het Gril, di luar kekang. Nah, dalam novel tersebut dikisahkan para pendiri dan juga guru yang mengajar di sebuah sekolah yang diberi nama Sekolah Liar, karena sekolah tersebut didirikan di sebuah desa, di sebuah pedalaman desa yang dimana semuanya masih serba kekurangan, mulai dari pondasi bangunan sekolah, kemudian sarana prasarana, buku-buku yang dibutuhkan itu masih serba kekurangan. Dalam buku karangannya yang diibaratkan sebagai sekolah liar tadi, itu ada di masa dimana mereka, para guru yang tidak pernah mengenal rasa putus asa, meskipun hidup serba kekurangan. Mereka juga tak mengenal rasa takut, meski selalu diawasi dan diancam
serta ditangkap oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda ketika mengajar para siswanya. Karena ingat, pada masa kolonial Belanda, tidak semua berhak untuk bersekolah, hanya golongan bangsawan, kemudian pejabat pemerintahan di Indonesia yang saat itu bisa berhak ke sekolah. Rakyat biasa itu tidak punya hak untuk bersekolah. Dan saat itu, Suarsi Jojo Puspito menyadari bahwa setiap orang harus belajar dan harus sekolah. Sehingga dia memberanikan diri untuk menuliskan sebuah novel yang mengisahkan bagaimana perjuangan para guru untuk mencerdaskan kehidupan bangsa pada zaman kolonial Belanda. Nah, berikutnya ada perlawanan bangsa Indonesia itu dalam bidang pendidikan. Nah, yang pertama ada nanti namanya Indonesia Netherlands School Kayu Tanam, di mana nanti Indonesia Netherlands School ini didirikan oleh Muhammad Syafi'i pada bulan Oktober 1926. Nah, lembaga pendidikan ini menekankan pada pengembangan kreativitas siswa yang diberi kebebasan berpikir dan bertindak, berani mengambil sikap dan pilihan sendiri, dan memahami kondisi atau realitasnya sendiri, serta berkomitmen dan peduli terhadap keadaan sekitar. Nah, ini dia sekolah pertama yang lembaga pendidikan pertama yang didirikan di Indonesia sebelum nantinya kita kenal yang namanya Taman Siswa. Muhammad Syafi'i adalah seorang tokoh pendidikan dari daerah Padang. Indonesia Netherlands School Kayu Tanam ini terletak sekitar 60 km di sebelah utara kota Padang. Visi misi pendidikan Muhammad Syafi'i adalah head, heart, dan hand. Artinya berpikir rasional, berkarakter mulia, dan memiliki bakat. Seorang guru harus memfasilitasi supaya siswa dapat berpikir rasional, artinya berpikir logika sesuai kenyataan, kemudian memiliki sifat karakter yang mulia. Kalau di sekolah kita sifat ke-SFD-an, nilai-nilai ke-SFD-an, semangat, fraternitas, dan dina. Kemudian artinya semangat, fraternitas persaudaraan, dina, memiliki iman yang takwa, yang teguh kepada Tuhan, dan memiliki bakat. Sebenarnya visi misi dalam pendidikan versi Muhammad Syafi'i juga sangat bagus kalau diterapkan di pendidikan Indonesia. Nah, berikutnya ada Taman Siswa. Taman Siswa ini didirikan oleh Suwardi Sungyaningrat, atau nama terkenalnya atau nama lainnya adalah Ki Hajar Dewantara. Nah, ini didirikan pada tanggal 3 Juli tahun 1922 di Yogyakarta. Dan Bapak Ki Hajar Dewantara juga dikenal sebagai tokoh pendidikan Indonesia. Sehingga atas jasa dan perjuangannya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, maka setiap tanggal 2 Mei Indonesia memperingatinya sebagai Hari Pendidikan Nasional, yaitu hari lahirnya Ki Hajar Dewantara. Dan juga Ki Hajar Dewantara itu pernah diabadikan gambarnya dalam uang pecahan 20 ribuan, dimana pada saat itu dia sedang mengajar di sekolah. Sebelum ada keluaran uang 20 ribu baru edisi 2016. Nah, prinsip dasar dalam sekolah ataupun pendidikan Taman Siswa itu menjadi pedoman bagi seorang guru yang dikenal sebagai Patrap Triloka, ataupun 3 konsep pengajaran Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarsa Sungtulada, Ingmadya Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani, yang artinya seorang guru harus di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberikan daya kekuatan. Dan 3 konsep pengajaran Ki Hajar Dewantara sampai saat ini ditetapkan dan digunakan oleh setiap guru yang mengajar di Indonesia. Khususnya Tuturi Handayani, slogan atau label yang digunakan dalam bidang pendidikan di Indonesia, mulai dari SD, SMP, sampai ke SMA.
Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga materi yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kamu sekalian. Dan jangan lupa kerjakan tugasnya dengan baik, catat juga materinya, cicil, karena bulan depan pun kita masih akan ke sekolah memberikan hasil catatan dan tugas kita. Dan kalau ada anak-anak kami yang ingin bertanya, silakan tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar YouTube ataupun di Google Classroom kita. Nanti Ibu akan jawab di situ. Ya, dan tetap semangat mengerjakan tugasnya. Akhir kata Ibu mengucapkan salam jas merah. Jangan sesekali melupakan sejarah. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai jumpa di pertemuan minggu depan.